Ya, selamat pagi Tamara. Chào An. Alvin, chào An. Kelasnya ditambahin apa Alvin? Ya, Lauster. Kelasnya ditambahin Alvin? Iya, Lauster. Oke. Ini kita udah masuk pertemuan 5 ya. Yaitu setelah liburan Imlek ya. Pertemuan kelima kita ini yakni di tanggal 22 Februari ya, 22 Februari ya. Jadi di sini langsung kasih tahu bahwasannya ujian penilaian tengah semester atau disebut dengan mid semester ya, ujian mid semester itu dipercepat. Seharusnya di jadwal tatap muka kita, kalau kita ada tatap muka itu di 12 sampai 17 April. Tapi karena kita menggunakan daring ini, jadwal ujian mid kita itu dipercepat. Demikian juga yang kelas 12 ya. Jadi kelas 10 11 ujian mid dipercepat mulai tanggal 15 sampai 20 Maret. 15 sampai 20 Maret. Jadi kita di sini mulai dari pertemuan 5, 6, 7, pertemuan ketujuhnya itu sudah 8 Maret. Ya, 8 Maret. Jadi kalau kita ikuti pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-8, itu sudah tanggal 15. Berarti kita sampai pertemuan 7, ya, sampai pertemuan 7 kita udah istilahnya stop, ya, 5, 6, 7 stop, 15-nya kita udah ujian mid, 15 Maretnya kita udah ujian mid. Soal diatur sedemikian rupa yaitu 25 pilihan berganda ya, 25 soal pilihan berganda. Nanti di pertemuan ke-7 yaitu pertemuan sebelum mid semester itu akan langsung postkan di Google Classroom kisi-kisi ujian mid kita ya, kisi-kisi ujian mid kita yang sebanyak 25 soal itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Lauster. Ya, kita lihat kalau tidak ada pertanyaan kita lihat
pertemuan kelima ini, tentunya di pertemuan kelima ini ada sangkut pautnya dengan ujian MIT kita ya. Tapi hari ini Lause tunjukkan baik yang jom dan yang tidak jom boleh kirim tugasnya setelah ditulis tangan, difoto, kirim ke WA Lause, di WA Lause. Jadi hari ini kita jom bagaimana? Kita bahas bersama apa jawabannya yang ada di versi 1 dan versi 2. Nah, kita bahas bersama di sini. Walaupun kamu nanti jawabannya benar, ya itu kamu langsung harap ditulis juga, disalin semua. Versi 1 dan versi 2, foto kirim ke WA Lause. Oke, kita lihat bersama ya, di sini akan Lause terangkan dulu. Di versi pertamanya itu mulai dari A sampai I, ya, A sampai O, ya, A sampai O. Jadi A sampai O akan Lause bahas arti yang ada, ya, arti yang ada. Mulai dari A, tosau. Tosau itu bisa artinya berapa? Berapa dalam arti dia bisa digunakan untuk uang bisa, satuan barang bisa ya. Itulah fungsinya tosau. Tosau ya, artinya berapa. Yang B, cu. Cu itu maksudnya dia tinggal. Kamu tinggal di mana? Tinggal di rumah. Nah, cu caijia ya, cu itu artinya tinggal ya. Tinggal di mana gitu ya. Oke, yang C dia bersangkutan dengan hari ya. Tinggal tambahkan seperti yang kamu lihat di D. Di D bisa kamu lihat ada tulisan qian tian. Nah, seharusnya di C ini juga dia ada tiannya. Ya, ada tiannya. Jadi cuo tian itu berarti kemarin. Kalau tian itu kemarin lusa atau 2 hari yang lewat. Ya, 2 hari yang lewat. Oke. Nah, untuk yang E bacaannya cao. Cao ya. Cao ini dia bisa dipakai untuk menerangkan maksudnya memanggil ya, memanggil bisa atau mengundang bisa ya. Nah, cao. Oke, yang F kamu lihat itu ada tulisan mingtian. Nah, itu berkaitan dengan hari juga. Mingtian itu artinya besok ya, besok. Nah, kembali lagi kita ke hari tadi yang berhubungan dengan C dan D. Nah, ini kaitannya ke F juga, dia hari juga ya. Nah, jadi di sini ingat, yang ada tiannya itu dia berkaitan dengan hari. Ya. Lalu kalau yang D itu qian-nya saja apa artinya? Oke. Kalau qian-nya saja itu artinya depan. Ya, qian-nya saja itu artinya depan. Jadi kalau langsung yang F, yang ming-nya itu apa langsung ya? Ming-nya itu artinya jelas atau terang. Oke. Dan yang G itu ada tulisan cuo. Cuo itu mengerjakan, seperti mengerjakan apa? Mengerjakan PR, ya, mengerjakan sesuatu ya. Nah, kamu bisa lihat di nomor 1 nih itu ada tulisan sebelum tulisan ada tanda tanya nih itu ada tulisan cuo. Ya, cuo, cuan ti cuye itu ya. Nah, itu maksudnya cuo mengerjakan. Yang H itu bacaannya jike.
Nah, jika ini dipakai untuk apa? Jika ini dipakai untuk menerangkan beberapa apa? Buah kek, barang kek, bisa ya. Nah, bisa pakai buah, jika. Kalau buah itu apa? Suikuo, ya, jika suikuo. Kalau teman, ya bisa. Teman apa? Teman bahasa Mandarin itu hengyo. Jadi jika hengyo, ya, jika hengyo, beberapa teman gitu ya. Oke, kita lihat yang I itu ada tulisan cuo. Dia hampir cuma nadanya sama, tapi tulisannya nggak sama, ya. Nah, bacaannya yang di G dengan yang I itu sama, nadanya pun sama, tapi tulisannya nggak sama. Ya tentu, artinya jadi beda, ya, artinya jadi beda. Jadi cuo yang I itu artinya duduk, ya, duduk, ya, duduk di mana? Duduk di kursi, ya tinggal tambahkan kursinya. Duduk di rantai, ya tinggal tambahkan rantainya, ya. Duduk di mobil, tinggalkan tambahkan mobilnya, ya. Nah, cuo ini bisa juga selain duduk itu artinya naik. Misalnya kamu naik bus, ya, naik bis. Nah, atau naik kereta api. Nah, di sini fungsi cuo ini dia artinya jadi naik, bukan duduk lagi. Nah, naik kereta api apa? Kereta api huoche. Jadi cuo huoche, naik kereta api. Kalau bus, pase. Nah, jadi kalau kamu naik bus, jadi cuo pase, ya, cuo pase. Ingat ya, fungsi cuo di sini bisa selain artinya duduk, dia bisa artinya naik. Oke, kita lanjut sampai yang J. Yang J itu dibaca dia semak. Nah, itu biasanya ini untuk kalimat tanya. Yang dimana artinya itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, apa itu harus selalu di depan kalimat. Di depan kalimat, ingat kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, semua itu harus selalu di akhir kalimat. Baru belakangnya ada tanda tanya. Ya, nico semua, kamu membuat apa gitu ya. Nah, apanya itu semuanya di belakang. Nah, kalau bahasa Indonesia, apa yang kamu kerjakan gitu ya. Oke, kita lihat yang K. K itu bacaannya cu. Cu itu apa? Memasak, ya, memasak. Jadi memasak apa? Memasak sayur, cu cai. Memasak nasi, cupan, ya, cupan. Oke. Nah, setelah K kita lihat ada L. LH, L dia ada di C. Nah, tadi sudah waktu Lausu jelaskan di C, itu sudah ada tulisan co-nya. Nah, inilah di sini dia ditambahkan lagi tien. Jadi co tien itu kemarin sama dengan yang di C, ya, sama dengan yang di C. Nah, untuk setelah L kita lihat M. M itu bacanya cao. Cao itu mencari. Mencari apa? Mencari teman. Cao pengyo. Mencari guru. Cao lao shi. Ya, cao itu artinya mencari. Oke, langsung yang di bawahnya itu setelah M kan ada N. Nah, di sini lihat ya. Dia bacaannya sama. Nadanya udah lain, tulisannya pun lain. Ya. Di sini yang N dia dibaca cao, 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 cao. Nah, nada keempat, cao. Yang tadi yang N, nada ketiga, cao, gitu ya. Nah, untuk yang N itu nada keempat, cao, 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 cao. Cao itu apa loh artinya? Cao itu artinya marga. Salah satu marga dari ratusan marga suku Cina yang ada di dunia ini, termasuk marga besar juga ya, marga besar juga.
kalau di zaman dinasti dahulu, zaman kerajaan dinasti itu ada itu dinasti Chow ya, ada dinasti Chow ya, termasuk marga besar juga dan sangat terkenal ya. Dan yang terakhir kita lihat Chu, itu nada kedua Chu. Chu itu apa? Chu itu bambu ya, bambu ya, bambu ya. Oke, jadi A sampai O udah langsung terangkan. Sekarang kita lihat. Kamu boleh menjawabnya ya. Langsung bacakan dulu dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di nomor 1 itu kamu sambil dengar, sambil mau tulis silakan ya. Ni dalam kurung 时候有空做专题作业 ya, itu ada bacaannya ya. Ni 时候有空做专题作业. Mana jawaban yang tepat? Siapapun boleh menjawab. Ayo silakan. 明天，老师。 Salah. Oke, langsung terangkan ya. Langsung terangkan. Nah, kamu lihat dulu yang di J. Di J itu semok tadi artinya apa? Alvin? Semok Apa, langsung? artinya apa ya? Oke, artinya apa? Nah, jadi di nomor 1 ini kita lihat kalau kita masukkan semok di dalam kurungnya itu, nih semok 时候有空做专题作业. Nah, arti dari 时候 ini yang tadinya waktu dia berubah. Berubah jadi apa? Setelah kita masukkan J semok, dia berubah jadi kapan. Ya, artinya jadi kapan. Jadi 4 huruf ini semok 时候 dia jadi arti kapan. Jadi ni 什么时候有空做专题作业. Nah, artinya apa? Artinya kamu kapan ada waktu ruang mengerjakan tugas khusus ya, 专题作业, tugas khusus atau tugas spesial. Oke ya, jelas ya. Oke, nomor 2 kita lihat. 我 dalam kurung 有空能去你家. Nah, ini pasti berkaitan dengan hari. Tinggal pilih. Kalau berkaitan dengan hari, ingat ya. Dia di sini tanya, 我有空能去你家. Saya ada waktu ruang pergi ke rumahmu. Tidak mungkin waktu yang sudah lewat, berarti waktu yang belum lewat. Apa isiannya? Ayo. Besok, langsung. 明天. Iya, tepat ya, jawaban yang sangat tepat. 我明天有空去你家. Ya. Nah, jadi kalau dia berkaitan dengan waktu, dia pasti harus waktu yang belum lewat. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah 明天. Jadi 我明天有空去你家. Jadi besok saya ada waktu ruang ke rumah kamu. Oke ya. Kita lihat lagi nomor 3. Nomor 3, 我们明天在你家中文作业. Nah, jadi artinya apa? Saya atau kita, woman ya, woman itu kita. Kita besok di rumah kamu PR Mandarin. Apa isiannya? Yang mana? Melakukan langsung juo. Melakukan langsung juo. Iya, yang G ya. Betul? Betul ya? Habib betul yang G?
老师，做。 Iya, ya, yang G ya, cuo, mengerjakan, ya, melakukan. Oke. Jadi woman mingkian zai ni jia cuo zhongwen zuoye. Jadi besok atau kita besok di rumah kamu mengerjakan PR Mandarin. Oke, kita lihat nomor 4. Ni de jia zai na? Ni de jia zai na? Rumah kamu di mana? Ayo, mana? Titik-titik apa? Rumah kamu di mana? Yang mana jawaban yang paling tepat? Tinggal ya, Lause. Ju. Iya, yang mana? Yang B, Lause. Iya, betul. Alvin juga ya. Tinggal ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah cu, ya, yang B. Ni de jia cu zai na, ya, rumah kamu tinggal di mana? Oke, kita lihat yang nomor 5. Wo xiang qi ni jia titik-titik su, saya ingin pergi ke rumahmu titik-titik buku. Apa jawaban yang paling tepat? Ngapain kamu ke rumah saya? Yang M. Ciao. M, iya, mencari ya. Oke, bagus Alvin ya. Jadi saya ingin pergi ke rumah kamu mencari buku ya. Cao su. Oke ya. Nah, semua sudah dijawab yang bagian pertama. Yang bagian kedua kita lihat. Tentunya langsung terjemahkan dulu. Jadi di sini kita nggak jawab lagi di tempat, tapi jawab di tempat, tapi nilainya langsung mau kamu itu tulis supaya ada tugas kamu ya, latihan menulis tulisan Mandarin dan foto kirim ke WA langsung ya. Bagi yang tidak ikut juga boleh ikut setelah langsung bahas ini. Jadi kalau misalnya nanti teman kamu ada yang bertanya, kamu suruh dia buka Google Classroom saja ya. Jangan kamu setelah kerjakan, kamu kirim ke WA temanmu, kasih dia salin. Dia jadi malas ya. Bukalah di Google Classroom itu, langsung ada jelaskan ya. Udah, kamu tinggal salin. Tinggal kerjakan, oke, kirim ke WA. Oke, sekarang kita bahas versi yang kedua ya. Versi yang kedua, kita disuruh mencari goresannya. Goresan yang ada di nomor 1 dan sampai nomor 5. Terjemahannya maksudnya artinya ya. Oke, kita bahas dulu artinya. Bacaan yang nomor 1 itu ada di soal nomor 3. Bacanya apa? Coba. Cuoye, Lause. Iya, artinya? Cuoye. Bener ya, Lause? Mengerjakan ya, Lause, PR Mandarin ya? PR ya, PR saja. Kalau Mandarinnya itu Zhongwen ya. Jadi Coye itu PR ya. Kita bahas dulu terjemahannya, artinya dulu ya. Oke, nomor 1 udah benar, itu artinya PR. Nomor 2 kita lihat.
ada di L, KL. Bacaan bukan. Ada di D. Cien ta lause. Tian. Ya, Tian artinya Cientian artinya kemarin lusa. iya, 2 hari yang lewat ya. Oke, kita lihat di nomor 3. Nomor 3 tentunya ini udah jelas. Di nomor 3 juga dia soalnya ada. Tulisannya ada. Songwen lause. Iya, artinya Mandarin atau Cina. iya, bahasa Mandarin ya. Oke, bagus. Nomor 4 dia ada tulisan di nomor 4 juga ya. Naal. Artinya Di mana lause? iya, di mana? Bagus. Alvin diborong semua sama dia ya. Oke, nomor 5 kita melihat. Nomor 5 ada dia di soal nomor 5 juga. Pausu lause. Causu artinya Menemukan buku atau mencari buku. iya, mencari buku. Bagus. Nah, sekarang kita bahas bersama di soal nomor 1 versi 2 yang dimana ada tulisan cuo ye. Cuonya itu kita lihat dia ada berapa gores dan y-nya ada berapa gores ya. Jadi kalau kamu sesuaikan dengan karakter Mandarin yang ada, maka cuonya itu ada tulisan pie, terus su, ya. Nah, kamu bisa dilihat di layar itu langsung tulis ada pie, ada su, baru sekali lagi pie, baru su. Baru sampingnya lagi kamu lihat heng. Jadi cuannya berapa gores? Cuannya ada berapa gores? 7 lause. Iya, betul ya, ada 7. Nah, kembali lagi kita lihat tulisan Y. Nah, Lause gak sebutkan lagi. Kamu lihat yang di layar Zoom kita, itu Lause akan tulis cara menulisnya. Oke, kita lihat mulai dari pertama. Terus nah, berapa gores? 5 lause. Iya, bagus. 5 gores. Jadi dicatat ya. Supaya nanti kamu kerjakan PR-nya, kamu tulis, itu gampang ya. Oke, kita hapus dulu yang nomor 1. Sekarang lihat yang nomor 2. Cara menulisnya. Oke, berapa gores? 9 gores lause. Berapa? 9. Oke, betul, bagus. Oke, kita lihat lagi tulisan yang keduanya. Berapa gores? 4 gores lause. Iya, betul ya. Dicatat ya. Supaya nanti waktu kamu kerjakannya gampang. Kita lihat nomor 3.
Ya, berapa gores? 4 gores Lause. Berapa? 4. Oke, bagus. Kita lihat lagi yang kedua. Berapa gores? 4 Lause. Hah? 4 Lause. Iya, bagus. Oke, kita lihat lagi yang nomor 4 ya. Nomor 4, perhatikan betul-betul. Nomor 4 karena lebih rumit dia ya. Iya, berapa gores? 9 gores Lause. Iya, bagus. 9 ya. Oke. Kalau ini gampang sekali nih ya. 2. Iya, cepat sekali ya. Kita lihat nomor terakhir, nomor 5. Berapa gores? Lause. Hah? 6. Koan, hitung dulu baik-baik. 7 Lause. 1, 2, 7 Lause. Iya, yang benar 7 ya, bagus. Oke, sekarang lihat yang terakhir. 1, 2, 1. 3 Lause. Ya, belum selesai ya, udah. Berapa gores? 4 Lause. 4. Oke, bagus ya. Nah, jadi demikianlah ya, yang udah langsung terangkan. Langsung harap kamu supaya ada kegiatan menulisnya ya. Kalau selalu kita ikuti Zoom terus dan kamu hanya jawab-jawab dapat nilai plusnya terus, gak kerjakan, gak ada tambahan nilainya dengan cara kamu menulisnya ya. Jadi di sini kamu bisa menulisnya kembali ya, menulisnya kembali untuk kirim ke Lause di WA ya. Jadi waktu kita ini masih ada sisa 6 menit. Ada pertanyaan? Yang tadi baru bergabung, Lause kasih tahu sekali lagi ya, bahwasannya mid semester kita itu dimajukan. Ya, ujian mid semester kita itu dimajukan yakni tanggal 15 sampai 20 Maret. Ya, 15 sampai 20 Maret. Jadi kita ini sudah di pertemuan 5, 6, 7 ya, 5, 6, 7 berarti masih ada 3 minggu ke depan ya. Nah, 3 minggu ke depan, yaitu di pertemuan 8-nya itu kita udah mulai ujian. Jadi pertemuan 8-nya itu kita gak ada jadwal Zoom kita ya. Nah, di tanggal 15-nya itu pas di pertemuan 8-nya itu kita mulai ujian ya. Tanggal 15 sampai tanggal 20. Nah, untuk kelas 10 dan 11. Untuk yang kelas 12 itu dia lebih panjang lagi karena mereka menghadapi, karena tidak ada UN, mereka tidak ada ujian mid lagi. Mereka ujian akhir semester ya, ujian pas, ujian akhir semester untuk kelas 12. Sama jadwalnya, mulainya sama tanggal 15 tapi berakhirnya di tanggal 24 Maret ya. Nah, di sini Lause ingatkan sekali lagi
jika kamu yang ikut Zoom dan yang tidak ikut Zoom, nanti di pertemuan terakhir Lause akan Lause munculkan kisi-kisi Lause untuk ujian mid semester di layar, di Google Classroom kita ya. Jadi kamu bisa lihat nanti di Google Classroom ada kisi-kisi ujian untuk mid semester. Ada berapa banyak Lause? Ada 25 soal, semua pilihan berganda ya. Jadi dia yang 5 soal itu dia berkaitan dengan hitung goresan ya. Jadi 1 sampai 20. Nah, nanti ada dia seperti tuosap. Nah, tuh. Nanti kamu cari Mandarinnya atau nanti langsung masukkan bahasa Indonesianya berapa. Nah, nanti kamu cari Mandarinnya. Nah, lihat oh Mandarinnya ada di A rupanya ya. A itu memang ada tulisan tuosap versi pertama ya. Nah, begitulah nanti ujian kita. Ada pertanyaan di sini? Lausa. Ya. Tadi yang bagian 2, nomor 2 dan 3 artinya apa, Lausa? Bagian versi kedua nomor 2 dan 3. Iya, Lausa. Nomor 2 artinya 2 hari yang lewat atau kemarin lusa. Yang nomor 3 Zhongwen itu bahasa Mandarin. Oh, iya, Lausa. Oke. Oke, Lausa. Iya, kalau ada pertanyaan nanti waktu Zoom kita udah selesai bisa kamu tanyakan di WA Lause ya. Iya, Ada Lausa. lagi yang mau bertanya silakan. Ya, nama tugas kamu waktu kerjakan tugas pertemuan 5, ya, kamu tulis nama tugas kamu kalau kamu udah selesai kerjakannya. Sebelum kamu kerjakannya itu kamu isi dulu seperti saat ujian ya. Nama nama tugas kamu itu sesuai dengan nama saat ujian ya. Di Google Form itu kamu tulis pakai tulisan besar ya. Awal tulisan besar, akhirnya itu ada marganya juga tulisan besar ya, huruf besar semua ya. Seperti di layar Zoom itu kamu bisa lihat itu ada si Feli Biontin Panjaitan. Nah, begitulah kira-kira ya, supaya kamu bisa gampang masuk ya. Jadi Lause di sini roba semua supaya serentak nanti di ujian juga sama, di tugas juga sama. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, waktu kita kira-kira 1 menit lagi ya. Jadi jika nantinya layar Zoom ini sudah nggak ada, berarti waktu kita udah selesai. Sebelumnya Lause sampaikan dulu. Sampai jumpa. Zaijian.